Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat para pencari ilmu dan kebaikan, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema 12 kalimat yang pantang diucapkan ketika kita sedang melayat ke rumah duka. Jadi ada 12 kalimat yang pantang diucapkan ketika kita takziah. Kenapa? Karena kita tentu datang ke situ semestinya untuk menghibur, untuk meringankan beban duka keluarga korban, maka tentu tidak boleh ada kalimat yang justru malah membebani, menyakiti, bahkan bisa sampai ya menzolimi. Kenapa? Karena tambah terperosok dalam kesedihan, tambah parah ketika kita malah mengucapkan kata-kata yang salah. Disinilah letaknya penting ngaji rasa. Maka ada 12 kalimat yang pantang diucapkan. Karena kalau diucapkan menambah beban duka, menambah sakit bagi para keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Mana yang 12 pantangan itu? Yang pertama ada kalimat, kenapa sih bisa mendadak begini meninggalnya? Nah itu kan jadi membuat keluarga, loh ya siapa yang menginginkan, siapa yang tahu. Jadi seolah-olah mempertanyakan kenapa tidak diantisipasi, kenapa, jadi seolah-olah menyalahkan. Kenapa bisa mendadak begini meninggalnya? Ya Allah, kok meninggal bisa mendadak begini? Nah itu kalimat yang justru membuat sedih keluarga korban atau keluarga almarhum. Yang nomor kedua, kenapa sih saya tidak dikasih tahu bahwa beliau telah meninggal? Nah ini bukannya meringankan duka kepada keluarga, malah seolah-olah menyalahkan keluarga. Ya Allah, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Saya malah tahunya dari orang lain. Namanya orang lagi berduka, jangankan inget si A, si B, si C. Dia bingung, dia gelap. Ya dia sedih, jangankan memikirkan harus kasih tahu A, B, C, D. Nah jadi jangan ngarep perhatian, jangan menyalahkan kenapa tidak dikasih tahu. Ya orang namanya berduka, tiba-tiba bapaknya nggak ada, tiba-tiba suaminya nggak ada, kalang kabut dia, pikirannya nggak karuan. Bagaimana mau mengingat orang per orang? Jadi jangan ada kalimat, kenapa nggak ngasih tahu saya? Kenapa saya tahunya dari orang lain? Tega-teganya nggak ngasih kabar ke saya. Aduh, orang lagi berduka malah disalahkan. Jadi itu pantang, nomor kedua. Yang nomor ketiga, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit berkualitas saja? Kan akan lebih bagus penanganannya. Nah ini seolah-olah menyalahkan keluarga juga. Orangnya udah meninggal kok, ini malah kenapa tuh kamu tinggal dibawa ke rumah sakit? Kenapa keluarga ini nggak ada yang inisiatif dibawa ke rumah sakit bagus gitu? Masa hanya ke puskesmas? Wah itu kalimat yang melukai. Tak boleh, orang udah meninggal kok. Kalau orangnya masih ada, misal sakitnya parah, mungkin saja kenapa ini dibiarkan, ayo kita bawa. Ya bolehlah karena untuk penanganan. Tapi orangnya udah meninggal, masih disalahin. Nah itu nggak boleh. Kalaupun untuk evaluasi ke depannya ya silakan mandiri aja, nggak boleh menyalahkan orang lain. Semua sudah punya takdirnya, semua sudah punya jalan kematiannya. Nggak boleh sampai kenapa nggak dibawa ke rumah sakit bagus atau puskesmas mah atau apa? Nah, itu nggak boleh ada kalimat-kalimat begitu. Selanjutnya yang nomor keempat, almarhumah makanan dan pantangan dokternya selama ini nggak dijaga.
Atau malah ke keluarganya. Ini ibu, anak-anak, emang tidak dijaga pantangan dokter buat almarhum. Nah, itu kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ya, kadangkala memang betul ada orang yang tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikan diri untuk mengikuti anjuran dokter, larangan dokter. Tapi kan orangnya sudah meninggal. Orang sudah meninggal, sudah beres urusannya. Nggak usah diungkit-ungkit. Ya habis bapak ini mah, dia dipantang makan ini nasi, makan yang manis-manis terus aja. Akhirnya ya beginilah, meninggal. Nah itu menyakitkan keluarga ucapan kayak gitu. Jadi nggak boleh. Kalau orang sudah meninggal, udah selesai dia urusannya. Nggak usah diungkit-ungkit. Apakah dia mungkin tidak mengikuti anjuran dokter, mungkin dia tidak tidak mawas diri bahwa dia sudah gula tapi makan yang manis-manis, dia sudah kolesterol tapi makan yang asin-asin atau yang lemak-lemak, dia sudah darah tinggi tapi makan yang asin-asin. Ya kalau masih hidup boleh ngenasehatin begitu, tapi kalau sudah meninggal ya udah, nggak usah diungkit-ungkit. Kalaupun mau jadi pelajaran, jadikan jadi pelajaran diri sendiri aja. Begitu. Jadi tidak boleh ya kalimat-kalimat menjelekan, menyalahkan, mempertanyakan ya kepada almarhum yang telah wafat. Selanjutnya ada kalimat misalnya, coba kalau ke pengobatan alternatif, saya yakin gak akan berakhir seperti ini. Saya kemarin penyakitnya seperti ini, datang ke alternatif sembuh. Kalau bapak kamu kemarin ya sebelum ini dibawa ke alternatif, saya kira nggak akan meninggal seperti ini. Nah itu kalimat menyakiti juga. Orang udah meninggal kok. Ya, kalau mau menyarankan, kalau mau Anda peduli ya ketika sakitnya, bukan udah meninggal malah diungkit-ungkit. Kenapa sih nggak dibawa ke alternatif? Padahal saya juga sembuh bla bla bla. Orangnya udah meninggal kok. Malah itu menyakiti hati. Selanjutnya yang keenam, sepertinya selama ini pola hidupnya tidak sehat ya. Almarhum jarang olahraga ya. Nah itu nggak boleh. Orang lagi berduka tiba-tiba, ini kenapa meninggalnya? Ya stroke. Oh pantesan dia jarang olahraga kan. Nah ini, itu menyakiti itu sama. Orang udah meninggal kok. Selanjutnya yang nomor ketujuh, selama ini nggak pernah diperiksa gitu. Nah itu kalimat-kalimat gitu. Emang selama ini nggak pernah diperiksa, nggak pernah mungkin general check up atau nggak pernah kecek. Nah kalimat-kalimat itu juga nggak boleh karena mempertanyakan dan seperti menyalahkan. Selanjutnya, ya Allah padahal sudah berobat mahal-mahal ya, tapi berakhir meninggal. Nah ini juga seolah-olah apa bahasa Sundanya mau puas gitu ya, muas-muasin orang gitu ya. Ya Allah, padahal dia ya udah di rumah sakit mahal. Saya mah kemarin ke rumah sakit biasa sembuh, gitu ya. Ini udah mahal-mahal ya, ngejual tanah, ngejual mobil, tapi ternyata nggak sembuh. Ya itu menyakiti, nggak boleh. Itu malah membuat keluarga sedih, nggak boleh. Selanjutnya misalnya ada kalimat, pantesan saja almarhumah kan candu rokoknya parah banget, kecanduan rokoknya, jadi terus aja ngerokok, akhirnya ya kena jantung sih nggak heran. Wah itu juga melukai. Selanjutnya misalnya ya almarhum itu susah diatur, semua pantangan dokter dilanggar. Nah itu juga menyakiti. Ke-11, kasihan ya almarhum masih muda sudah meninggal. Nah itu nggak boleh juga. Ya kenapa? Karena meninggal itu ada dalam takdir Allah. Semua orang sudah ada tulisannya. Walaupun jalannya beda-beda, jalannya macam-macam, tetapi emang sudah waktunya harus meninggal. Nah ini ada orang yang, ya Allah, padahal baru 40 tahun, lagi seger-segernya, harusnya lagi moncer-moncernya, lagi berkarir, oh ya Allah. Nah itu nggak boleh, karena melukai, gitu ya. Harusnya kita justru sudah takdirnya, kita juga sedang menunggu giliran itu. Nanti juga kita bertemu lagi di sana. Yang penting kita soleh, kita ahli ibadah, kita banyak berbuat baik. Nanti juga ketemu sama almarhum di surganya Allah. Nah gitu, jangan malah ya Allah kasihan masih muda ya.
Padahal baru 40 tahun udah meninggal. Nah, itu menyakiti. Dan yang terakhir, ini ke keluarganya. Aduh, kasihan anak-anaknya masih kecil-kecil. Ah, itu nggak boleh. Kenapa? Aduh, ibunya nanti makin, ya Allah, gimana ya saya mau nyekolahkannya dan lain-lain. Padahal rezeki itu bukan di almarhum, rezeki itu dari Allah. Orang tuanya meninggal nanti juga Allah akan memberi jalan dari jalan lain. Jadi nggak usah kita sampai membuat orang pesimis. Ya Allah, anak-anak ini ada 7 masih kecil-kecil. Aduh, ada yang bayi, ada yang TK, ada. Itu nggak boleh, kasihan. Justru malah membebani pikiran keluarganya. Jadi nggak boleh ada kalimat-kalimat yang membuat pesimis, yang menyalahkan, yang mengecilkan hatinya dan lain-lain. Itulah 12 pantangan ketika takziah. Mudah-mudahan jadi panduan kita supaya tidak dilakukan, supaya yang berduka bisa meringankan kita dukanya, jangan sampai justru memperparah, memperberat dan memperdalam dukanya. Itu saja barangkali yang berbicara baik, yang menyimak baik. Ada yang lebih baik, yang sama-sama menjauhi 12 kalimat yang pantang diucapkan ketika takziah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.